Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Wildani dari Prodi PAI kelas A2 semester 5. Saya dari mahasiswa Unus Tais Pasuruan. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Integrasi Design Thinking dalam metode terstruktur pengembangan sistem informasi pendidikan. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang urgensi sistem informasi pendidikan modern. Pendidikan di era digital membutuhkan sistem informasi yang adaptif dan responsif. Transformasi digital menuntut solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan belajar yang terus berubah. Di sini ada 3, yaitu meningkatnya kebutuhan akan platform pembelajaran online. Yang kedua yaitu tuntutan efisiensi dalam pengelolaan data akademik. Yang ketiga yaitu perlunya personalisasi pengalaman belajar. Tantangan pengembangan sistem informasi pendidikan tradisional. Metode pengembangan sistem informasi tradisional seringkali menghadapi kendala dalam mengakomodasi dinamika sektor pendidikan. Pendekatan linier dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Di sini ada 3 tantangan, yaitu yang pertama kelakuan proses. Model waterfall seringkali sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Yang kedua, kurangnya fokus pengguna. Sistem dibangun berdasarkan spesifikasi teknis, bukan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu output yang tidak relevan. Produk akhir mungkin tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi atau kebutuhan nyata. Mengapa pendekatan inovatif dibutuhkan? Mengapa? Yaitu untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berpusat pada manusia. Design thinking menawarkan kerangka kerja yang empatik dan iteratif, memungkinkan pengembangan sistem informasi yang lebih relevan dan berdampak. Pembahasan yang kedua yaitu kajian pustaka, pemahaman design thinking dan tahapannya. Design thinking adalah pendekatan inovatif untuk pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Ini melibatkan serangkaian tahapan yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengguna dan pengembangan solusi yang efektif. Di sini contohnya ada 5, yaitu yang pertama empati. Apa itu empati? Empati yaitu memahami kebutuhan dan masalah pengguna. Yang kedua yaitu definisi, merumuskan masalah inti dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga yaitu ideasi, yaitu menghasilkan berbagai solusi kreatif. Yang keempat, prototyping, membangun representasi awal solusi. Yang terakhir yang kelima yaitu pengujian, yaitu menguji prototipe dengan pengguna untuk umpan balik. Metode terstruktur pengembangan sistem informasi (SDLC). Sistem Development Life Cycle adalah kerangka kerja yang sistematis untuk mengembangkan sistem informasi. Ini memastikan pendekatan yang terstruktur dari perencanaan hingga pemeliharaan. Perencanaan di sini ada 6. Contohnya yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan ruang lingkup dan tujuan proyek. Yang kedua yaitu analisis, memahami persyaratan sistem secara mendalam. Yang ketiga yaitu desain, merancang arsitektur dan komponen sistem. Yang keempat yaitu implementasi, membangun dan menguji sistem. Yang kelima yaitu pengujian,
yaitu memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Yang terakhir yang keenam yaitu pemeliharaan, yaitu mendukung dan memperbarui sistem pasca peluncuran. Kesenjangan dan peluang integrasi. Meskipun SDLC menyediakan struktur, seringkali kurang fleksibel dan kurang berpusat pada pengguna. Design thinking dapat mengisi kesenjangan ini dengan menambahkan dimensi, empati, dan iterasi, menciptakan sistem yang lebih relevan dan mudah digunakan. Di sini ada beberapa, yaitu sistem informasi pendidikan yang inovatif, ada juga empati dan iterasi, juga struktur dan keandalan, ada juga solusi berpusat pengguna, yang terakhir yaitu integrasi. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian, pendekatan kualitatif dan studi kasus. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana integrasi design thinking dan SDLC dapat diimplementasikan dalam pengembangan sistem informasi pendidikan. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Gimana dengan cara wawancara mendalam? Yaitu dengan menggali pengalaman pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu observasi lapangan, menganalisis proses pengembangan yang ada. Yang terakhir yaitu analisis dokumen, mengkaji literatur dan praktek terbaik. Kerangka kerja integrasi yang diusulkan. Kami mengusulkan kerangka kerja yang memadukan tahapan design thinking dengan fase-fase SDLC, menciptakan pendekatan yang adaptif dan berpusat pada pengguna untuk pengembangan sistem informasi pendidikan. Di sini ada 4, yaitu pertama empati. Empati itu perencanaan. Yang kedua definisi, yaitu analisis. 3 pengujian, yaitu implementasi dan pemeliharaan. Yang keempat yaitu ideasi dan prototyping, yaitu desain. Indikator keberhasilan dan tahap validasi. Keberhasilan integrasi akan diukur berdasarkan peningkatan relevansi, kepuasan pengguna, dan efisiensi pengembangan. Validasi akan dilakukan melalui studi pilot dan umpan balik ahli. Yang pertama yaitu kepuasan pengguna, survei dan wawancara pasca implementasi. Yang kedua yaitu efisiensi pengembangan, pengurangan waktu dan biaya proyek. Yang ketiga yaitu relevansi sistem, tingkat adopsi dan dampak terhadap proses pendidikan. Mungkin cukup itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada presentasi PPT video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.